Kalau saya dapat, saya sikat. Kalimat itu keluar langsung dari mulut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia di depan publik Papua Barat. Dan sontak mengguncang ruang politik nasional, bukan tanpa alasan. Pernyataan tegas itu muncul di tengah isu keterlibatannya dalam tambang ilegal di wilayah tersebut. Dalam forum resmi Musyawarah Daerah 4 DPD Partai Golkar Papua Barat di Manokwari, Bahlil menyampaikan langkah nyata membentuk Satgas Penertiban Tambang Ilegal. Satgas ini ditugaskan untuk menyapu bersih aktivitas tambang tanpa izin yang selama ini merusak lingkungan dan merugikan masyarakat adat. Bahlil menegaskan tambang ilegal bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga pengkhianatan terhadap masa depan Papua. Alam rusak, sungai tercemar, hutan gundul, dan masyarakat kehilangan hak atas tanah leluhur. Ia juga menyoroti keterlibatan oknum yang berlindung di balik kekuasaan atau pengusaha besar. Yang sudah saya sampaikan langsung ke Presiden Prabowo, Satgas ini akan turun. Kalau saya dapat, saya sikat, tegasnya. Langkah berani ini muncul di tengah tudingan bahwa dirinya terlibat dengan PT Gagnikel Arya Aditya, perusahaan tambang di Raja Ampat. Namun Bahlil menepis keras tudingan itu, menjelaskan bahwa izin perusahaan tersebut sudah ada sejak tahun 2004, jauh sebelum dirinya menjabat. Secara kebijakan, langkah Bahlil sejalan dengan upaya pemerintah menata ulang sektor pertambangan nasional berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat lebih dari 2.700 titik tambang ilegal di Indonesia, dengan ratusan diantaranya berada di Papua Barat. Dampaknya bukan main. Kerusakan ekologis, konflik sosial, dan potensi kehilangan pendapatan negara hingga triliunan rupiah per tahun. Namun langkah ini tentu tidak mudah. Mafia tambang sudah lama berakar kuat dalam jaringan bisnis dan politik. Tapi Bahlil yang berasal dari Papua dan paham medan sosial ekonomi di tanah kelahirannya, tahu bahwa pertempuran ini bukan sekedar urusan hukum, tapi perjuangan moral untuk masa depan sumber daya alam Indonesia. Bukan lagi soal klarifikasi, tapi soal aksi. Dan lewat langkah ini Bahlil ingin menunjukkan satu pesan jelas, bahwa melawan tambang ilegal bukan sekedar wacana, tapi komitmen nyata.